Kita akan buat game sederhana menggunakan bahasa pemrograman Scratch dari Scratch MIT Edu. Gamenya seperti ini, nanti saya kasih linknya, link ke halaman gamenya. Kita mulai jalankan, klik ikon panah bendera hijau ini. Kita bisa atur gerakan kucingnya, panah kanan, panah kiri. Kanan untuk geser ke kanan, kiri untuk geser ke kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian ada apel. Apel ini munculnya acak. Dia bisa di mana saja. Keluarnya kemudian dia turun, si apel ini. Apel-apel ini turun ke bawah. Kalau kita makan, ini dimakan oleh si kucing, ada skor yang bertambah 1. Nambah, makan apel 1, nambah 1. Makan lagi, nambah 1. Setiap makan apel ada suara krok, krok, krok. Ya. Ini saya stop dulu. Saya perkecil lagi. Kalau kita buka halamannya, ada link untuk melihat bagian dalamnya. Di sini game ini terbuat dari 2 objek, ya, istilahnya sprite, yaitu apel dan kucing. Keduanya, kucing dan apel ini dia punya blok. Ini blok pemrograman yang mengatur pergerakan dan karakter si objek ini. Ini blok pemrograman untuk si kucing, ini blok pemrograman untuk si apel. Kita akan buat ini, game ini. Ini akan cukup panjang, jadi tutorialnya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, oke, kita mulai membuat gamenya. Kita mulai bagian pertama itu kita mulai dengan menggerakkan kucingnya. Jadi kita buat dulu di Scratch, kita buka situsnya. Kalau belum tahu situsnya, tulis saja Scratch MIT. Ya, nanti dicari bisa oleh Google atau engine yang lain, pencari yang lain. Kemungkinan akan berada di bagian paling atas. Klik. Nah, nanti kalau belum punya akunnya, silahkan buat akunnya. Jika sudah, ada klik untuk pembuat. Buat atau create kalau bahasa Inggris. Di sini saya pakai bahasa Indonesia. Klik buat atau create untuk membuat project permainan baru. Tunggu beberapa saat. Untuk bahasanya, Scratch ini ada banyak pilihan. Kita bisa pilih. Di sini ada bahasa Indonesia. Ya, di sini pakai bahasa Indonesia. Bisa juga pakai English untuk bahasa Inggris. Ya. Kita sekarang pakai yang bahasa Indonesia untuk mempermudah. Pertama kita akan atur agar si kucing ini bergerak. Pergerakan, untuk memahami pergerakan kita harus tahu X dan Y. Ya. X itu menentukan kiri kanan. Makin ke sini X-nya makin besar, makin ke sini ke kiri X-nya makin kecil. Ya. Jadi kita butuh blok untuk mengatur gerakan. Berarti ada di blok kategori gerakan, kita cari untuk mengatur X, ya. Ubah X. Nah, ini. Blok ini akan mengubah X sebesar 10. X apa? X si kucing ini. Ya, sebelumnya kita ubah dulu namanya. Jangan sprite 1, kita kasih nama kucing. Supaya mudah dikenali. Jadi blok ini ada di blok kucing. Fungsinya mengubah X si kucing, posisi X-nya. X itu kiri kanan sebesar 10. Kalau positif berarti makin besar ya. X-nya makin besar berarti dia akan bergerak ke kanan. Kita bisa coba jalankan. Double klik ini. Dia bergerak ke kanan. Ya. Kalau misalnya kita ubah jadi negatif, min 10, sebaliknya dari ke kanan berarti ke kiri. Kita coba jalankan. Jadi untuk menjalankan blok itu bisa tinggal klik saja. Ya, sekarang saya buat dulu 10 untuk menggeser ke kanan. Untuk menjalankan game, kita
klik ikon bendera hijau ini. Ya, ada tulisan jalankan untuk menjalankan game. Kalau kita klik, tidak ada yang terjadi. Kenapa? Karena kita belum memberi informasi kapan blok ini dijalankan. Ya, kapan blok ini dijalankan? Kita buat agar ketika game dijalankan. Jadi setiap kali game dijalankan, si kucing bergerak ke kanan. Berarti kita pilih kejadian. Ya, kapan kejadiannya? Ketika bendera hijau diklik, kita ubah X-nya 10. Ini dibaca dari atas ke bawah blok ini. Ketika bendera diklik, ubah X sebesar 10. Jadi ketika ini diklik, bendera hijau diklik, si kucing dia bergerak 10. Nah, setiap kali diklik dia bergerak 10. Nah, kita tidak mau begini gerakan kucingnya. Kita mau agar dia bergerak jika ada tombol yang ditekan. Ya, berarti kita perlu pakai blok jika bisa ditemukan di kontrol. Ya. Nanti akan ditemukan ada blok seperti ini. Jika ini kosong ya setelahnya, ini perlu diisi. Jadi kita perlu menentukan jika apa yang terjadi. Jikanya, jadi kondisi apa yang akan terjadi. Kita butuh sensor. Sensor ini meneliti, memeriksa kondisi tertentu. Nah, kita bisa ambil di sini ada blok tombol spasi ditekan. Ini bentuknya ini dengan ini sama bentuknya ya, segi 6. Jadi ini bisa ditempel ke sini. Jadi kalau kita baca, jika tombol spasi ditekan. Nah, tapi untuk kasus ini kita ingin agar pergerakannya itu terjadi ketika panah kanan. Berarti kita ubah di sini tombol spasinya. Ini saya perbesar dulu. Jika panah kanan ditekan, apa yang terjadi? Ubah X sebesar 10. Ya. Ini kemudian bisa kita gabung ke sini. Nah, sekarang kita coba jalankan gamenya. Kita tekan bendera hijau, klik. Nah, malah tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena game tidak bisa memeriksa tombol panah ditekan. Misal kita tekan ini, klik, tekan panah kanan. Tidak terjadi. Kenapa? Karena pemeriksaan tombol yang ditekan itu cuma sekali, yaitu ketika ini diklik. Nah, gimana supaya game terus memeriksa bahwa ada panah yang ditekan. Pemeriksaan harus dilakukan terus-terusan, nggak cukup sekali waktu diklik saja. Berarti kita butuh dikontrol selamanya. Dengan tambahan selamanya, game akan terus memeriksa apakah ada tombol panah kanan yang ditekan. Jadi kita tambahkan di sini, ini kita geser, masukkan ke selamanya. Kemudian ini kita gabungkan dengan ketika diklik. Jadi kalau kita baca dari atas ke bawah, ketika bendera hijau diklik, atau ketika game dimulai, ketika permainan dimulai, maka selamanya akan terus-terusan dilakukan, diperiksa. Jika tombol panah kanan ditekan, maka X si kucing ini, karena blok ini ada di kucing, posisi X kucing ini berubah 10. Nah, kita coba. Kita jalankan, kemudian kita tekan panah kanan. Nah, sekarang dia bergerak ke kanan. Kita tidak bisa gerakan ke kiri dengan menekan panah kiri. Kenapa? Tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum buat perintah untuk memeriksa panah kiri untuk menggerakkan sebesar negatif 10. Berarti kita perlu blok untuk panah kiri. Ya, kita coba lagi. Kita jalankan. Tekan panah kanan. Nah, dia geser ke kanan. Ini akan terjadi terus selama ditekan panah kanan. Sekarang kita atur supaya dia
geser ke kiri. Berarti kita butuh blok yang mirip seperti tadi. Kita butuh blok jika, kemudian apa kondisinya? Jika tombol panah kiri sekarang yang ditekan ya, kita ambil tombol ini, bukan panah kanan, kita butuh panah kiri. Jika tombol panah kiri ditekan, apa yang terjadi? X-nya, X itu ada di gerakan, ubah X-nya sebesar, kalau tadi 10, karena mau sebaliknya kita buat X sama dengan X-nya min 10. Kita gabungkan ke sini. Kemudian ini kita gabungkan ke sini. Karena harus diperiksa selamanya tombol ini. Jadi kita coba jalankan. Sekarang panah kanan, coba panah kiri. Nah, kalau misalnya Anda salah, jadi si kucing ini bukan kiri kanan, malah atas bawah. Kemungkinan kalian milihnya ubah Y ya, bukan X. Y itu mengatur atas bawah, bukan kiri kanan. Jadi kemungkinan salah blok kode. Oke, kita sudah bisa jalankan sekarang. Panah kanan, maju ke kanan, panah kiri, mundur ke kiri. Selanjutnya, di tutorial selanjutnya kita akan buat agar beranimasi ya. Seperti di sini. Kita buat dia beranimasi. Kakinya bergerak. Kemudian dia berbalik ketika ke kiri. Di tutorial berikutnya.